Amin, amin, amin. Thank you, selamat datang. Selamat siang, selamat datang dalam nama Yesus Kristus. Saudara siang Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan tentang cinta, tentang love. Saudaraku, karena cinta ini tidak bisa hilang dari kita, karena Tuhan yang adalah pemilik cinta pertama yang ada di bumi surga. Gimana kabarnya saudara? Ibaratnya Ibu Maria, gimana kabarnya? Ibu Maria, gimana kabarnya? Sehat? Sehat? Bahasa Cina sehat apa? Walafiat. Sehat. Saudaraku, tentang cinta, baik cintanya Tuhan. Yang utama cintanya Tuhan, saudaraku. Temanya firman Tuhan pada siang hari ini, the love of God is great, perfect, strong, and forever. Cintanya Tuhan tidak pernah, saudaraku, kalah dengan cintanya yang dibawa oleh manusia. Jadi temanya cinta Tuhan besar, sempurna, kuat, dan selamanya. Itu cintanya, yaitu Tuhan. Kita akan lihat nanti cintanya manusia. Cintanya manusia, saudaraku, sering yaitu gagal. Kenapa? Cintanya manusia sering gagal. Kenapa? Karena cintanya manusia itu made in world, made in dunia, made in ground. Makanya sering gagal. Nanti kita lihat, saudara. Kita buka pembukaan di dalam Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 1-5. Saya akan membaca dalam bahasa Inggris dulu. Sing joyfully to the Lord, O rejoice. It is fitting for the upright to praise Him. Praise the Lord with the harp. Make music to Him on the ten stringed lyre. Sing to Him, yang kata Ruth. Sing to Him a new song. Play skillfully and shout for joy. For the word of the Lord is right and true. He is faithfully in all He does. Yang kelima, the Lord love righteousness and justice, and the earth is full of His unfailing love. Saudara, itu bahasa Inggrisnya. Kita akan lihat bahasa Indonesia, saudaraku. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar di dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Amin, saudaraku. Karena bumi yang dicipta Tuhan itu, karena kasih yang dipunyai Tuhan itu, saudaraku, itu adalah dari Tuhan sendiri kasih setianya itu. Makanya seluruh umat, seluruh bangsa harus bersorak-sorai kepada Tuhan. Sebab, saudaraku, sebab bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Nah, kasih setia Tuhan, kasih ini, saudaraku, yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, artinya apa? Kasih ini hesed, bahasa Ibrani, artinya unfailing love. Kasih yang tidak pernah putus-putusnya, kasih yang tidak pernah habis-habisnya, kasih yang setia selama-lamanya. Ini loh kasih Tuhan itu. Bandingkan dengan kasih manusia. 1 tahun, 2 tahun sudah putus kasih manusia, saudara. Kasih Tuhan tidak putus-putusnya, tidak habis-habisnya. Saudaraku, kasihnya setia sampai selama-lamanya. Makanya firman Tuhan dikatakan, the love of God is great, wonderful, strong, and forever. Perfect kasihnya Tuhan itu. Saudaraku, kita bandingkan dengan kasih manusia. Sebentar kita akan lihat, saudaraku. Cinta manusia sering gagal, saudaraku. Cinta manusia, saudaraku, dari dunia yang fana ini, makanya tetap gagal dan sering gagal dan terus gagal. Cintanya Tuhan, saudaraku, dari surga sempurna, kuat, baik, dan dahsyat. Nah, saudara kasih Tuhan,
Cintanya Tuhan selamanya. Tidak pernah yaitu lemah, tidak pernah menurun, apalagi slow, apalagi mati, apalagi kolaps. Tidak pernah saudara. Karena cintanya Tuhan, cinta Tuhan dari surga. Cinta itu dari surga. Tapi cinta manusia dari kolong langit ini adalah saudara terbatas. Cinta manusia limited dan terbatas adanya. Terbatas, tidak ada cinta manusia yang terus menerus. Terbatas adanya. Dan saudaraku sering yaitu gagal dan kalah cintanya manusia itu. Karena apa? Karena saya katakan bahwa cinta manusia itu ada dari bawah. Manusia sering gagal mengasihi sesama. Manusia sering gagal mengasihi, yaitu Tuhan yang penting. Mengasihi sesama aja udah gagal. Apalagi mengasihi Tuhan yang terpenting daripada mengasihi Tuhan. Itu juga sudah gagal. Jadi di bumi, kasih manusia di bumi sudah gagal. Ke atas juga gagal. Dan di bumi, saudaraku nggak bisa diandalkan kasih manusia itu. Sehingga saudaraku dengan gagalnya kasih manusia ini, saudaraku, akhirnya saudaraku di Tuhan, kasih manusia tidak bisa diandalkan di mana-mana, saudaraku. Karena sering gagal dan gagal. Sebab kasih manusia, saudaraku, kasih manusia tidak punya power, ya, tidak punya power yang cukup sehingga kasih manusia itu, saudaraku, karena kurang dia powernya, ya, karena powernya juga saudaraku terlalu kecil. Sehingga saudaraku manusia masih hidup, power kasihnya sudah mati. Jadi manusianya masih hidup, power kasih cintanya sudah mati, sudah nggak ada. Jadi saudaraku, alangkah sedihnya kalau manusia tanpa kasih, karena kasihnya itu sudah padam, sudah pudar saudaraku, sudah kolaps kasihnya itu. Makanya manusia satu dengan yang lain, saudaraku, satu dengan yang lain, siapa lu siapa gua, karena nggak ada kasih lagi. Saudaraku, ini yang saudaraku yang kita dapat daripada manusia. Mengapa bisa terjadi, saudaraku, bentrok? Mengapa bisa terjadi clash antara suami dan istri? Mengapa bisa bentrok dan clash? Mengapa bisa, saudaraku? Mengapa bisa bentrok kasihnya itu? Biasanya kan kalau di pernikahan, saudaraku, kan ditanya pendeta, kau cinta? Ya, cinta. Kalau suami ditanya pendeta, kau cinta dia? Iya, cinta saya. Kalau istrinya masih cantik, masih gadis, ditanya istrinya, kau cinta sama suamimu? Ya, masih cinta banget. Karena masih ganteng. Kalau suami melihat istrinya sudah mulai, saudaraku, agak tua, saudaraku, mulai, saudaraku, dia pudar cintanya, ya, dan lama-lama pudar, dan lama-lama dia cari yang lain. Istri juga, saudara, lihat suaminya, ya, sudah umurnya lanjut, saudaraku, sudah mulai tumbuh uban. Istrinya mulai, saudaraku, tidak suka lagi lihat suaminya ini. Akhirnya apa? Sering bentrok satu dengan yang lain. Karena cintanya, saudaraku, cinta kepada yang kecantikan, kegantengannya. Bukan punya cinta yang sejati, saudaraku, seperti yang dimiliki Tuhan. Kenapa ortu sama anak sering bentrok, saudaraku? Ortu, orang tua dengan anak. Kenapa sering salah pendapatnya berbeda-beda? Kenapa hal terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi, saudaraku? Kalau yaitu orang tuanya lagi yaitu banyak uang mungkin, sering ngasih anak, oh I love daddy. Kalau saudaraku, orang tuanya sudah pensiun, nggak bisa lagi menghasilkan uang, saudaraku. Mungkin anaknya sudah nggak lihat orang tuanya lagi, saudaraku. Jadi timbal balik, saudaraku. Timbal balik. Saudaraku sudah kurang cintanya, nggak ada lagi cinta dan saudara yang lain. Mertua dengan menantu, ya, mertua dengan menantu dengan mertua, sering bentrok, sering cekcok, saudaraku. Di satu rumah tangga yang satu, karena ada kan gitu suami istri, terus mertuanya ada dari situ, saudaraku. Dan kadang-kadang mertuanya campur tangan kehidupan rumah tangga, yaitu anak-anaknya di situ, anak menteri. Akhirnya apa? Akhirnya cinta daripada suami istri ini bisa kacau dan mengakibatkan clash. Demi menunjukkan satu tetangga dengan tetangga yang lain. Pada mulanya rujuk tetangga satu dengan satu lain. Apa-apa aja penyebab, saudaraku. Yang tadinya rujuk, yang tadinya, saudaraku, mereka happy, mereka satu jalan, sama ke mall, sama-sama belanja, sama-sama laundry, sama-sama kemana-mana sama. Lama-lama, saudaraku, bisa clash, saudaraku. Lama-lama bisa, saudaraku,
mereka perang dan putus hubungan. Nah ini saudara, kenapa? Cintanya saya katakan tadi, cinta manusia, cintanya yaitu cinta dari dunia, bukan cinta daripada Tuhan. Nah akibat semuanya ini saudaraku, ini akibat swaknya power cinta kasih yang dimiliki oleh manusia. Jadi swak dia, baterainya itu swak. Jadi dengan swaknya baterai cinta itu, akhirnya seperti tadi, kenapa ini? Akhirnya saudaraku terjadi kan bentrok satu yang lain. Swak dia cintanya swak. Kalau sudah cinta swak saudaraku minor dia. Jadi nggak enak lagi. Saudara kedengaran, saudara kalau sudah cinta swak mengakibatkan saudaraku hilang cinta kasih, timbul kebencian timbul ke perang. Dari perang saudaraku, perang saudara, akibatnya apa? Akibatnya suami dan istri bisa divorce, suami istri bisa putus hubungan, dan semua dan terjadi semua. Akibat swaknya cinta tadi itu, karena cinta dari bawah, saudaraku. Nah, untuk menghindari saudaraku semuanya ini, kita perlu yaitu cinta dari atas, dari surga. Kasih sayang, kasih cinta yang strong daripada surga, yaitu cinta kasih daripada Yesus Kristus. Amin saudaraku. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Love dari Tuhan, cinta dari Tuhan. Kalau hanya dari dunia ini saudaraku, dari kita mengandalkan, mengadopsi cinta dari yaitu dunia ini yang tidak kekal cintanya, maka kita pun saudaraku sama istri, anak semua itu satu dengan yang lain, keluarga akan seperti yang saya ceritakan tadi. Saudaraku tidak akan bisa bertahan lama, karena saudaraku cinta manusia, ya cintanya manusia oleh muka bumi ini saudaraku adalah cinta yang saya katakan tadi, cinta yang limited, cinta yang terbatas. Saudaraku yang sepanjang rambut kita itulah panjangnya cinta itu. Setelah itu nggak ada lagi cinta saudaraku, ya. Nah setelah cinta yang strong ini kita hanya dapati kita dapati di kolong langit ini hanya yaitu daripada surga atau daripada Yesus. Yesus datang dari surga. Dia datang ke dunia ini membawa cinta yang abadi, yang saudaraku yang strong. Jadi kita harus menyatu, kita sebagai tubuh, Yesus sebagai kepala, menyatu tubuh dan tubuh dan kepala menyatu. Makanya saudara kalau ada yang menyatu dengan firman Tuhan, menyatu dengan tubuh Yesus, makanya cinta itu ada pada kita. Sebab Yesus adalah kepala gereja. Nah, saya katakan bahwa cinta dari dunia ini saudaraku, cinta yang diajarkan oleh agama-agama. Saudara dengar ini ya. Cinta yang diajarkan oleh agama-agama yang ada di muka bumi, agama apapun dia, saya katakan itu palsu. Kenapa saya katakan palsu? Cinta yang sejati bukan diajarkan oleh agama. Cinta yang original, asli, yang abadi, itu datang dari surga. Kenapa saya katakan palsu? Karena cinta yang abadi itu, ya saudaraku, cinta yang abadi itu harus mampu mengasihi musuh. Inilah cintanya Tuhan Yesus. Cinta dunia tidak mampu saudara. Tidak mampu. Saudara punya cinta. Saudara tidak mampu mengampuni dosa orang musuh saudara kan? Ada banyak yang tidak mampu mengampuni musuhnya, yaitu musuhnya dia. Saudara dia yang berdosa. Tidak mampu dia untuk mengampuni. Makanya kata itu cinta dari dunia, dari ground. Tapi cintanya Tuhan mampu mengampuni kesalahan orang-orang berdosa, mampu mengampuni kesalahan musuh-musuhnya. Itu cinta Tuhan, itu yang original. Nah, yang kita mau ambil ialah cintanya Tuhan Yesus yang abadi ini, saudaraku, yang rela mengampuni kita, yang adalah kita orang berdosa. Orang lain, agama, saudaraku tidak mampu mengampuni kesalahan atau buatan orang lain yang salah, yang saudaraku yang mereka lakukan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa yaitu mengampuni dengan sukarela. Amin saudaraku. Hanya Dia bisa mengampuni bukan dengan paksaan saudaraku. Tuhan Yesus mengampuni dengan sukarela, mengorbankan segala sesuatu. Nah saudaraku, kalau kita punya cinta kasih yang strong seperti Yesus, maka kita, saudaraku, yang pertama, kita mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan, melakukan kehendaknya. Yang pertama, kalau kita mempunyai kasih daripada Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, dan sekaligus melakukan kehendak Tuhan ini. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita tidak bisa melakukan kehendaknya. Kita tidak bisa melakukan kehendaknya, tidak akan bisa, karena berat. Tapi saudaraku, dengan ada kasih,
kita bisa melakukannya. Melakukan kehendak apa menjadi kehendak Tuhan, kita bisa melakukannya. Pertama. Yang kedua, kalau kita saudaraku mempunyai kasih daripada Yesus, kita bisa mengasihi keluarga. Saudara, kadang-kadang keluarga ini sulit untuk mengasihi, kita kasih. Karena apa? Kadang-kadang ada adik, kakak, abang segala macam saudaraku, ya, ada apa namanya itu abang ipar, adik ipar segala macam, ada tante segala macam saudaraku, ada banyak keluarga, family. Kadang-kadang tinggal lakunya saudaraku macam-macam. Tinggal lakunya kepada kita. Ada yang ngenyek lah, ada yang inilah, ada yang itulah saudaraku. Jadi kita bisa mengasihi mereka semua kalau kita punya cinta kasih daripada Tuhan ini ada dalam hidup kita. Yang kedua, yang ketiga, kita bisa mengasihi sesama apapun sukunya. Kadang-kadang kan kita kan saudaraku kadang-kadang hanya mengasihi saudaraku yaitu sesama, yaitu kita misalnya bangsa kita, sama bangsa kita, bangsa lain nggak peduli sama itu. Ya, seperti misalnya Kamboja, mereka hanya mengasihi Kamboja, kita tidak kasih lagi. Kita orang Indonesia, saudaraku, mengasihi hanya orang Indonesia. Banyak seperti saudaraku. Jadi kalau kita punya kasih daripada Tuhan, kita bisa mengasihi semua orang. Dan kita bisa mengasihi musuh. Nah, musuh ini saudaraku bukan iblis ya. Musuh jangan dikasihani. Iblis jangan dikasihani. Iblis jangan dikasihi. Kita bisa mengasihi yaitu musuh kita. Siapapun yang tidak senang kepada kita, saudaraku, kita bisa mengasihi mereka. Kalau kita punya kasih. Ini sulit kalau kita nggak punya kasih Tuhan, saudara. Mengasihi musuh sulit. Tidak akan bisa. Tetapi kalau kita punya, saudaraku, kasih daripada Tuhan, kita bisa. Kita bisa mengasihi orang yang beda pendapat. Kadang-kadang kan orang sudah beda pendapat itu sampai yang lain sudah menjauh. Ya, udah dirimu, diriku. Jangan kau campur urusanku. Gitu kan? Kalau orang sudah yaitu beda pendapat dan beda ideologi. Beda ideologi lah. Sudah nggak bisa ketemu lagi itu. Udah Senin Kamis aku nggak usah melihat mukamu lagi. Ya biasanya seperti itu kan. Tapi kalau kita punya kasih daripada Tuhan, saudaraku, kita akan bisa mengasihi orang yang membenci kita, orang yang saudara tidak sependapat, tidak saudaraku satu ideologi bersama kita bisa mengasihi mereka. Kita akan mengasihi semua orang. Kita akan mengasihi semua orang. Saudaraku, apakah termasuk orang hutan, orang pulau, orang Apache, siapapun di muka bumi ini, kan masih banyak lagi saudaraku suku-suku. Kata Tuhan apa? Firman Tuhan Matius 22:39 kalau nggak salah itu. Kasihlah sesama manusia. Dan bukan hanya orang Batak yang kau kasih, bukan orang Chinese, bukan hanya orang Ambon atau Manado. Semua orang, termasuk orang pulau, termasuk orang Sakai, termasuk Apache, termasuk orang apa saja lah. Kita bisa mengasihi mereka kalau kita punya kasih daripada Tuhan Yesus. Ini saudara. Inilah luasnya kasih daripada Tuhan Yesus ini. Saudaraku, kalau kita memiliki, makanya perlu saya katakan, kita punya kasih daripada yaitu kasih daripada Tuhan Yesus yang strong tadi, yang perfect tadi. Kalau enggak saudaraku, kita hanya mempunyai kasih yang terbatas. Hanya mengasihi anak dan mengasihi istri. Itu pun tidak lama. Ya, 3 bulan, 4 bulan, 5 tahun bisa crash saudaraku kasih. Kasih manusia. Ya, kasih dari buatan dunia ini. Jadi kita harus punya saudara kasih tadi itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita punya kasih itu kita bisa kasih semua orang. Orang Dayak kayak dia, ya. Orang yaitu hutan pun dia, saudaraku, yang saudara tahu dia apa itu di TV itu baunya setengah mati, saudaraku. Itu juga buatan manusia, buatan Tuhan. Dia juga ciptaan Tuhan, saudaraku, itu harus mengasihi mereka. Ya, kalau saudaraku orang-orang seperti ini tidak dikasihani, saudaraku, terus bagaimana saudaraku dia mereka? Karena banyak orang penginjil, saudaraku, pergi ke hutan-hutan, ke pulau-pulau untuk menginjil mereka. Berarti kan mereka kan milik Tuhan. Mereka perlu diselamatkan, saudaraku. Jangan hanya menginjil ke kota-kota, tapi semua bukan semua, penginjil banyak yang saudaraku yaitu ke pulau, ke gunung, kemana lagi, ke hutan. Nah, saya lihat di Indonesia saudaraku, orang Indonesia malah datang ke Amerika, malah ya nih, orang Amerika malah datang ke pulau-pulau, ke ke dusun-dusun, ke pelosok-pelosok untuk menginjil orang bule, orang Londo, seminar saudaraku yang beritahu firman Tuhan. Orang Indonesia, orang kita datang ke Amerika. Saya nggak tahu memburu dolar ke memburu apa, saya nggak tahu. Tapi saudara orang Amerika malah ke sana pergi. Kemana? Ke Papua, ke
ke Aceh, saudaraku, Kalimantan, segala macam orang mereka ada di sana. Nanti juga saudaraku perlu mereka diselamatkan. Ternyata Tuhan juga mengasihi mereka karena mereka manusia ciptaan Tuhan, saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, semua ini harus dikasihi sebagaimana Tuhan Yesus, saudaraku, mengasihi. Jadi kita harus mengasihi mereka juga. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu harus kita lakukan, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, lakukanlah itu. Dan ingat, kasih tidak berbuat yaitu jahat kepada sesama. Coba bacakan di dalamnya itu. Roma 13:10, apa dikatakan di sana? Roma 13 ayat 10. Kasih itu, saudaraku, memelihara satu dengan yang lain, membangun, bukan yaitu membuat jahat. Ada nggak? Pak Isman bacakan. Roma 13:10. Apa dikatakan? Roma 13:10. Yang buat. Ada ayat ini 13:10. Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ya. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, thank you. Jadi kalau ada yang mengatakan aku punya kasih, tapi berbuat jahat kepada tetangganya, kepada sahabatnya, kepada temannya, itu nonsen dia punya kasih. Kasih itu tidak berbuat apa-apa kepada temannya. Bahkan saudaraku mendoakan supaya sukses, supaya maju. Jadi kasih itu tidak berbuat jahat kepada saudaraku, teman-teman di sekitarnya. Nah saudaraku, itulah kalau kita mempunyai kasih Tuhan, kasih yang strong, kasih yang abadi, kasih yang saya katakan tadi, yang sempurna, perfect dia. Tapi jika kita tidak punya kasih surga, tidak punya kasih Tuhan, tidak punya kasih strong, tidak ada semua kasih dalam hidup kita, saudaraku, ini namanya kasih apa? Pilih kasih, bisa dikatakan. Yang kedua, rasis dalam kasih. Jadi, saudaraku, mana yang disukai dia, itu yang dikasihnya. Yang tidak disukai, tidak dikasihnya, itu rasis. Rasis, saudara. Saudara pernah dengar kasih rasis? Kasihnya ada, tapi rasis kasihnya itu. Nggak menyeluruh. Itu kasih buatan dia sendiri. Bukan dari atas, bukan dari surga. Kalau sudah manusia punya kasih yang rasis, kasih saudaraku, kasih yang dibuat-buat dari pikirannya saudaraku, ini nggak benar. Kasih yang pandang muka, itu kasih rasis. Pandang mukanya, saudaraku. Perlu dikasihani, dikasihani. Nggak perlu dikasihani, boleh perlu dikasihani. Itu kasih rasis. Saya katakan, itu kasih rasis. Pandang muka, pandang bulu. Tidak benar. Orang Kristen, saudaraku, tidak bisa punya kasih seperti ini. Apa itu saudaraku? Kasih yang saudaraku, kasih rasis. Mengasihi hanya bangsanya. Indonesia, mengasihi Indonesia. Nggak bisa. Harus semua dikasih, saudaraku. Mengasihi satu sukunya, itu salah juga, saudaraku. Mengasihi hanya sukunya saja. Mengasihi satu daerahnya saja, saudaraku. Kalau dia misalnya Chinese, ya, kungfu, dia mengasihi yaitu teman-temannya yang kungfu. Kalau dia Cimet, mengasihinya Cimet saja. Kalau dia saudaraku Surabaya, Cina Surabaya, dia mengasihi hanya itu Cina Surabaya. Kalau dia Cina Jakarta, dia hanya mengasihi Cina Jakarta, saudara. Itu nggak benar. Namanya kasih itu nggak pandang muka. Tapi karena dia tidak punya kasih yang surga, dia hanya memiliki kasih dunia. Ya, itu artinya, saudara. Ya, orang Afrika hanya mengasihi Afrika. Ya, tidak mengasihi orang putih lagi. Kalau orang putih dia hanya mengasihi orang putih, tidak mengasihi Afrika lagi. Kalau dia misalnya orang Kamboja, hanya mengasihi orang Kamboja. Cintong, dia nggak mau bahasa lain lagi, tidak mau Indonesia dia. Tapi tujuan Indonesia. Kemana kabarnya Mas? Dia nggak mau lagi bahasa Kamboja, saudaraku, yang bintang-bintang tadi, saudaraku. Ini salah juga, saudara, karena dia kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena dia hanya mengasihi, yaitu yang saya katakan tadi, cinta rasis, kasih rasis. Jadi dia pilih kasih, itu nggak bisa. Kalau dia Meksiko, hanya amigo-amigo saja yang dikasih, saudara. Hanya amigo-amigo saja, yang lain nggak lagi, saudara. Nggak mengasihi orang Italia lagi. Ini nggak bisa, saudara. Jadi ini cinta, saya katakan cinta kasih yang terlarang. Kalau bisa katakan, ini nggak benar, saudaraku, ya. Mereka hanya mengasihi satu marganya, kalau panjatan. Kalau apa namanya, tapi itu bulu. Lu mana serigarnya?
Pernah satu saat, saudaraku, satu peristiwa. Nah, ada dulu saya lihat di Philadelphia ini, ya, tubing. Marga-marga lain, saudaraku, dia nggak peluk, kenalan-kenalan gitu ya. Marganya marga mana? Ternyata ada tubing ke tubing kan satu marga. Karena dikatakan marga tubing langsung dipeluk. Ini apa ini? Yang lain-lain nggak dipeluk, saudara. Berarti nggak ada kemesraan, saudara. Namanya orang, siapapun dia, saudaraku, ya, siapapun dia, kalau sudah satu dalam Tuhan, saudara, ya, nggak apa-apa lah, saudara. Peluk semua, tapi jangan waktu coronavirus peluk, saudara. Nanti ada jangkit coronavirusnya, saudara. Kalau sedang nggak ada coronavirus bisa lah, saudaraku, salam-salaman, ya, jangan sampai saudaraku peluk Ismail nanti jadi masalah lagi, saudaraku. Ada jangkit coronavirusnya, saudara situ. Jadi ini nggak bisa, saudara. Kalau peluk satu, peluk yang lain, itu kemesraan, ya, kemesraan, kasih Tuhan, saudara. Jadi saudaraku nggak bisa seperti itu. Jadi harus, saudaraku, kasih itu sama semuanya, kasih itu sama. Ini kadang-kadang ada mengasihi, aku partai ini, sana partainya udah lain lagi. Jadi nggak sama, harus sama. Walaupun partainya A, partainya B, harus sama. Namanya partai itu ada demokrasi. Dulu di Indonesia saya ingat, Partai Golkar itu sering menyakiti Partai PDI seluruh Indonesia. Itu nggak bisa. Ya, namanya partai pun, saudaraku, itu juga ada kasih di situ. Ya, partai itu kan juga dari saudaraku berguna untuk pemerintahan, untuk saudaraku pemerintahan sebagai dan maju. Jadi saling membangun di dalam satu partai. Jadi bukan saling ya, saudaraku, turun menurun. Kalau di Indonesia dulu sampai gaduh-gaduh, saudaraku menghancuri gara-gara partai yang lain. Itu juga, saudaraku, partai rasis. Kalau saya katakan, partai rasis yang saudaraku yang seperti itu. Itu nggak bisa. Ada lagi kasih yang, saudaraku, dia mengasihi orang yang satu kelas dengan bisnisnya. Wah, yang bangsa-bangsa konglomerat, yang bangsa-bangsa selebriti, yang lain-lain dia mau tahu. Yang kaya-kaya dikasih, yang miskin-miskin tidak lihat. Ini nggak bisa juga, saudara. Ini rasis. Jadi segala saudaraku harus sempurna. Ya, ada yang mengasihi hanya taipan konglomerat, grup orang kaya. Dia grup orang miskin nggak mau tahu dia. Nah, ini salah semuanya, saudara. Ini bukan kasih daripada Tuhan. Ini kasih dunia. Jangan diambil sama orang, saudara. Jangan diambil. Oh, ini apa namanya ini grupnya tukang masak. Oh, grupnya ini apa namanya ini orang-orang yang istri-istri pejabat tinggi. Istri pejabat yang rendah nggak dikasih, nggak dicampur. Ini juga salah. Jadi kasih tidak memandang saudara, tidak memandang siapa kau, siapa lu, siapa ini, siapa itu. Kalau saudaraku mengasihi orang, kayak ada pandangan yang lain, saudaraku, dari pandangannya dia, itu salah. Itu rasis namanya, saudaraku. Kasih juga kasih rasis. Jadi nggak bisa, saudara. Itu jangan diamalkan, jangan ditiru kasih seperti ini. Jadi kasihnya Tuhan, saudaraku, yang kita ambil dalam Matius 22:39, kasihlah sama manusia. Dalam Roma 12 ayat 10, coba baca dulu Roma 12:10. Roma 12 Roma 12:10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin, saudaraku? Amin. Ya. Jadi saudaraku tidak bisa pandang bulu, pandang kasar, saudaraku, pandang tentang kaya dia, mentang-mentang konglomerat dia, mentang-mentang pejabat dia, terus di bawahnya, saudaraku, dia nggak peduli. Mungkin ini kuli pikirnya, mungkin ini buruh pikirnya, mungkin ini pembantu. Nggak bisa, saudaraku, seperti itu. Nggak bisa, saudaraku. Emangnya kita, saudaraku, datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini, langsung punya anting-anting, langsung punya, saudaraku, emas, langsung punya macam-macam. Enggak, kan semua dari bawah dulu, saudara. Ya mungkin kau diberikan Tuhan berkat ini, tapi semua saudaraku di dalam Tuhan, semua itu sama bagi kita semua. Semua sama. Saling mengasihi, apalagi sama Kristen, anak Tuhan. Saling mengasihi. Jadi bukan satu dengan yang lain, saling beda kasihnya. Beda, yaitu cintanya, saudaraku. Ini yang mengakibatkan, saudaraku, saya katakan ini bentrok, keles, satu dengan yang lain. Oh, gereja itu ini. Oh, gereja kami ini. Boleh dikasihi Tuhan. Saya bilang gereja boleh dikasihi Tuhan, saudaraku. Itu semua sama bagi Tuhan. Pendeta juga sama bagi Tuhan. Jemaat juga sama bagi Tuhan.
Tidak ada Tuhan itu memberikan yaitu saudaraku yang lebih, yang kurang. Semua saudaraku disamakan sama Tuhan. Sebab manusia itu saudaraku pintar gaduh. Nanti kalau diberikan lain, saudaraku diberikan sedikit yang lebih, diberikan sedikit yang kurang, nanti kan gaduh kan. Tuhan kan mau seperti itu. Jadi apa yang ada kamu miliki saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Saudaraku, saudaraku jangan kata, oh Tuhan pilih kasih pada saya, pilih kasih kepada gereja lain, pilih kasih kepada pendeta lain. Saudaraku, Tuhan nggak seperti itu. Tuhan tidak pernah pilih kasih kepada siapapun. Tuhan tidak pernah pilih kasih untuk memakai siapapun. Saudaraku, saudara baca perjanjian lama, Daud anaknya siapa sih? Daud anaknya siapa? Demikian juga Saul anaknya siapa? Semua anak bawahan, semua saudaraku. Mereka bukan anak raja yang dipakai sama Tuhan. Semua anak bawahan, semua anak bawahan dipakai sama Tuhan. Mereka mau. Jadi Tuhan tidak, oh ini anaknya pintar, oh anaknya pejabat, oh ini anaknya raja, disupakai. Enggak, saudara. Jadi Tuhan tidak memilih siapapun dia di dalam dia itu memakai dia. Semua saudaraku kasih Tuhan itu sama saja kepada setiap orang. Ya, kepada setiap orang. Kenapa Amerika kaya? Kenapa Indonesia kurang kaya? Kenapa Indonesia kaya, saudara? Kurang kaya. Amerika apa? Karena Amerika rajin berbakti kepada Tuhan. Karena Amerika, saudaraku, banyak orang Israel di sini. Amerika diberkati Tuhan karena mereka, saudaraku, dekat kepada Tuhan. Kenapa orang saudaraku, orang Afrika, ya orang-orang Afrika sana miskin-miskin? Mereka jauh daripada Tuhan. Dikasih Tuhan semua. Mereka jauh daripada Tuhan. Mereka malas-malas mungkin. Saudaraku, mereka sering melakukan kesalahan. Mereka sering, saudaraku, mungkin melawan Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya, saudaraku, Tuhan tidak memberkati mereka mungkin. Karena mereka jauh daripada Tuhan. Amerika dekat kepada Tuhan. Saudaraku, akhirnya Amerika diberkati sama Tuhan. Kenapa Indonesia biasa saja? Indonesia bagaimana? Nah, kita tahu Indonesia banyak korupsinya kan. Nah, gimana, saudaraku? Banyak apanya? Uangnya dikantongi. Saudara, Indonesia kaya sebenarnya. Tapi uang-uangnya itu dikantongi sama apanya? Pejabat-pejabatnya. Akhirnya seperti itu di Indonesia, saudara. Nah, gaduh terus sama rakyat satu lain. Sama Tuhan tuh, saudaraku, kalau dekat kepadanya, berseru kepadanya, dikasih sama Tuhan, berkat-berkat yang ini. Tapi kalau manusia, saudaraku, yang dikasih Tuhan itu sering bentrok, sering jauh daripada Tuhan. Kita lihat minggu lalu tentang Israel, saudara. Bagaimana Tuhan memberkati mereka, saudara? Nah, bagaimana dengan Cina? Cina, saudaraku, wah ini Cina dengan Amerika ini, sebentar lagi perang ini. Mereka sudah, saudaraku, sudah latihan militer di laut Cina Selatan sana. Ya, Cina mengumpulkan yaitu teman-temannya, Amerika sudah mengirimkan mengirimkan kapal induknya ke sana, perang-perangan mereka, latihan perang. Ya, jangan sampai, saudara. Kalau mereka sudah perang Cina dan Amerika ini, saudaraku, saya nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, Cina mengandalkan otak dari kerajinannya, sehingga mereka sukses dalam ekonominya, saudara. Bisa-bisa saja tanpa Tuhan mereka sukses. Tapi ya iya, sebentar saudaraku, kekayaan Cina itu sebentar meledak, sebentar nanti kolaps. Karena nggak ada saudaraku yang mustahil dalam kehidupan orang Cina itu, saudaraku. Nah, itu yang terjadi, saudaraku Tuhan. Jadi saudaraku Tuhan, Yesus yang dari surga, yang pasti dia mengangkat dosa sedunia. Sedunia berapa banyak saudaraku manusia di muka bumi ini. Dosanya Tuhan Yesus yang dari surga itu mampu mengangkat dosanya manusia. Tuhan Yesus datang dari surga. Sedunia semua orang dosa manusia, saudaraku, dia angkat. Dipikul dia, saudaraku, di kayu dosa manusia itu. Mampu, saudaraku. Makanya, saudaraku, manusia yang ada di dunia ini tidak mampu mengangkat dosa temannya. Suami tidak bisa mengangkat dosa istri tidak bisa mengangkat dosa suaminya, karena sama-sama, saudaraku, dari dunia. Tidak mampu dia. Kasihnya tidak mampu. Karena manusia adalah berdosa adanya. Harus Tuhan dan datang dari surga, saudaraku, karena cintanya strong. Makanya mampu mengangkat, saudaraku, memikul dosa manusia. Seberapa pun, saudaraku, besar dosa manusia itu, dia angkat. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus mengasihi dia. Kita harus menyatu dan minta, saudaraku, kasih itu ada dalam hidup kita. Love of God ada dalam hidup kita, supaya kita mempunyai kasih. Mau, saudaraku, sama dengan yaitu kasih Tuhan Yesus. Ada yang mau, ada yang tidak mungkin. Karena mengasihi itu berat. Mengasihi musuh itu berat, saya katakan tadi. Berat itu. Bagaimana seorang nggak berat? Mengasihi musuh, mengasihi yaitu menampar kita, mengasihi yang saudaraku yang menjahati kita. Itu kalau enggak,
Berat nggak kira-kira? Berat. Bagus, saudaraku, bagus kita mengasihi kasih seperti kita punya, betul kan? Daripada mengasihi musuh kan? Saudaraku. Tapi Yesus, saudara yang dari surga itu, saudaraku, dia yang punya kasih itu, kasih cinta daripada Tuhan dia bawa ke dunia ini. Jadi saya katakan tadi saudaraku bahwa kasih itu, Ibu kasih nggak datang hari ini kemana Pak? Mampu mengangkat dosa semua manusia, siapapun dia. Itulah kasih Tuhan Yesus, saudaraku. Dan saudaraku, dia mengasihi kita. Yesus Tuhan mengasihi kita, continue terus. Continue. Bukan hanya saudaraku hanya mengangkat dosa. Setelah dia angkat dosa kita, saudaraku, dia pelihara kita. Dia memberkati kita, dia melindungi kita sekarang ini. Dia, saudaraku, menyembuhkan kita salah satu ini. Bukan hanya mengangkat dosa manusia. Itu dosa manusia sudah diangkat, dia sudah selesai itu. Sudah selesai. Nah sekarang bagaimana? Kita kan masih hidup. Dia memberkati kita, dia melindungi kita, dia menyembuhkan kita. Continue sampai saat ini. Saudara, kalau ada masalah saudara, kepada siapa datang? Kepada Tuhan kan? Ya, kepada Tuhan. Sampai sekarang. Kalau ada perang kita, sewaktu saya sakit, saya datang kepada Tuhan. Saya menangis kepada Tuhan. Saudara, karena saya tahu bahwa ia mengasihi aku, dan aku mengasihi dia. Kepada dia aku datang. Saudara, bukan terus aku ke dokter nangis-nangis, terus ke Polaski, ahli jantung, bukan. Kepada Tuhan dulu saya datang. Tuhan tolong aku. Ini jantung ini. Jantung ini. Kenapa saudara baru latihan apa namanya treadmill sudah dipanggil ke dokter. Ini apa Tuhan? Tolong aku Tuhan. Saya tidak mau lari kepada dokter dulu. Lari kepada Tuhan dulu karena Tuhan sanggup, saudara. Sanggup saudaraku mengcover semua kebutuhan kita. Jadi kita lari kepada Tuhan dulu. Saudaraku, kasih Tuhan membangun kerohanian kita dari yang lemah tadi kepada yang strong. Itulah kasih Tuhan yang hebat. Bukan seperti manusia. Saudara, kalau kita memberitahukan masalah kita, saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu jawabnya itu kan manusia gitu kan. Datang ke itu dulu. Itu Pak itu pintar itu, tolong salah dulu. Tuhan nggak seperti itu. Kalau kita datang kepada Tuhan, tidak pernah mengecewakan, tidak pernah aku nggak tahu lah urusanmu itu nggak pernah dari Tuhan. Tuhan menolong engkau. Apapun urusan kita yang pelik-pelik, yang sulit saudaraku, dia tidak akan pernah menolak kita. Tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah mengusir kita. Karena dialah jawaban doa kita, men. Dia mengasihi kita. Masa kalau kita punya masalah terus dibuang kita? Padahal kita mengasihi dia. Dia sudah menjadi juru selamat kita. Kita ada masalah terus dibuang. Tuhan apa ini? Bagus kita pindah Tuhan aja. Tuhan tidak seperti saudaraku. Apa masalahmu? Dia sanggup saudaraku mengcover. Dia sanggup mengabulkan saudaraku. Jadi kita hanya saudaraku bisa berseru kepada Tuhan yang punya kasih itu. Karena dia mengasihi kita. Karena dia saudaraku mengasihi kita. Makanya dia dengar doa kita. Saudaraku, dia tidak akan lepaskan kita. Dia tidak akan biarkan engkau kesakitan dan pergi kepada dukun dan pergi kepada yaitu orang-orang yang saudaraku yang tidak mampu. Karena saudaraku orang di luar Tuhan banyak yang tidak mampu siapapun dia. Kepada siapa engkau pergi kalau sudah jantungan? Kalau sudah saudaraku tipis, sudah koroner, saudaraku penyakitnya sudah parah, sudah koma gitu, sudah gini apa itu? Hampir apanya itu. Kepada siapa kita saudara datang? Kalau enggak kepada Tuhan. Dia sanggup. Saudara yang lain-lain saudaraku udah katakan aku nggak bisa. Tuhan nggak kayak seperti itu. Dia bisa, amin. Tetap dia bisa mengangkat semua permasalahan kita, saudara. Karena dia mengasihi kita. Itu yang dinamakan kasih yang strong, yang sempurna, kasih yang forever. Tidak bisa kasih itu. Ya, kasih kita kepada satu dan yang lain nggak tahan lama, saudaraku. Nggak tahan lama. Satu dan yang lain. Satu gereja pun bisa kelas, amin? Bisa nggak? Sama istrinya, paling 2 tahun cintanya. Masuk hari ketiga, masuk tahun keempat. Kelas nggak? Kelas nggak kira-kira? Kalau nggak kelas puji Tuhan. Tagibanyan. Ini Amerika loh. Kelas cintanya. Karena nggak ada cinta itu. Nggak ada cinta yang abadi tadi saya katakan. Waktu masih cantik, I love you. Sudah ompong dia, sudah badan dia nggak mau lagi lihat. Istri saya lihat kok. Masih saya pandang dia. Kau cantik loh. Kau cantik. Ya, saudaraku, ini jujur saya katakan. Saya masih cinta istri saya. Saya nggak tahu dia cinta aku nggak. Karena ada gembrok ini. Cinta nggak? Bilang dulu cintamu dulu.
Masih cinta enggak? Ya. Jadi kalau kau cinta aku cinta dia. Lama saudaraku. Suami istri ini akan saudaraku seiring sejalan. Kan lama dia. Karena saling mencintai, saling mengasihi. Ya, kalau masalah uang saudaraku itu nggak buat orang satu lain dengan cinta lah. Coba misalnya istrinya, suaminya, saudaraku, suaminya udah sulit cari uang suruh pensiun. Masa gara-gara itu istrinya itu nggak cinta lagi, saudaraku? Ada. Makanya saya katakan tadi, cintanya manusia itu ada hal-hal yang diambil, saudaraku. Nah, cinta abadi itu, emangnya kamu siapa sih gitu justru cinta kepada kita? Emangnya siapa kau? Kau apa? Punya harta? Kau punya kekayaan? Kau punya apa namanya intelek tinggi? Nggak ada kan yang kita punya kan? Yang kita andalkan? Kenapa betul cinta kita? Kenapa dia sangat mau mati mengangkat dosa kita? Apa sebabnya? Karena kau kaya? Hah, nggak ada saudara, nggak ada itu. Kita ini nggak di hadapan Tuhan, sampah. Saya katakan, sampah. Apa yang kita miliki, yang kita berikan kepada dia? Apa? Semuanya dia miliki. Nggak ada yang kita saudaraku yang berguna, yang saudaraku yang menjadi saudaraku. Kalau kita kasih ini, oh Tuhan senang. Emangnya dia miskin? Enggak. Dia punya semua dan segalanya dia punya. Dia mengasihi kita, kembali kita mengasihi dia, saudaraku. Dia sudah saudaraku tumpahkan darahnya di kayu salib dengan cuma-cuma loh. Darah yang mahal, bukan darah yang saudaraku yang bisa diambil, yang bisa dibeli. Dia darahnya mahal. Dia mau tumpahkan saudaraku itu di kayu salib karena kita. Makanya kita harus mengasihi dia, saudaraku. Nah, yang terakhir Yudas 21, kita akan lihat perjamuan. Yang terakhir sudah 21, kita sama-sama baca. Ini sebelum Wahyu. Yudas 21, 3-4. Peliharalah dirimu. Udah dapat belum? Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup kekal. Jadi saudara Kristus Tuhan, pelihara dirimu, pelihara, ya, pelihara dirimu sedemikian dalam kasih Allah. Jadi jangan ada kasih yang lain saudara dalam dirimu, karena banyak kasih-kasih yang ada di muka bumi ini itu kasih yang terbatas, yang limited. Saudara, kita hanya memelihara cinta kasih daripada Tuhan untuk kita sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup kekal. Untuk hidup kekal. Karena kasihnya Tuhan yang ada pada kita, pegang terus itu sampai kepada Maranatha, sampai kepada Dia datang kembali untuk menjemput kita. Soalnya kalau kita tidak punya kasihnya Tuhan itu, kita akan mundur, kita akan mundur, kita akan jauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita punya kasih daripada Tuhan itu, kita tetap mencintai Dia. Itu loh masalahnya. Kalau kamu punya kasih dunia ini saja, kamu tidak akan lama mengasihi Tuhan, kamu akan mundur. Kita tidak akan ketemu lagi, saudara, dengan Tuhan, karena kita akan mundur. Tapi kalau kita mempunyai kasih daripada Tuhan, kita pelihara terus, sehingga kita mampu mengasihi Tuhan dan mampu mengasihi sesama. Itu maksudnya, saudara. Ini maksudnya. Jadi apapun godaan, masalah, problem, kesukaran, kesulitan, miliki kasih Tuhan, miliki kasih Yesus. Memangnya Yesus tidak menderita waktu di dunia ini. Dia menderita, tapi dia pertahankan, saudara, penderitaan itu. Dia pertahankan kasih yang ada padanya itu sampai dia saudara selesai, dia tugasnya untuk karya keselamatan dan kembali ke rumah Bapa. Kita harus seperti itu. Kembali ke rumah Bapa suatu saat nanti kita ke surga yang mulia. Saudara percaya? Percaya? Percaya, amin. Mari saudaraku, kita akan akhiri yaitu firman Tuhan sampai di sini. Kita berkata semua, amin.